Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indi Putra dengan NPM 1942020. Untuk kali ini saya akan merepresentasikan mengenai topik penelitian saya, yaitu mengenai resiko perusahaan dan pengambilan kebijakan pada tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba. Nah, untuk kali ini saya akan melatar belakangi mengapa saya mengambil topik ini. Pertama, laba itu sudah menjadi tolak ukur untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam perusahaan maupun unit usaha. Nah, di sana itu kan kita udah mengetahui bahwa perusahaan itu kan dalam membangun sebuah perusahaan tentu mereka memiliki tujuan, yaitu mencari keuntungan, mencari laba. Nah, di dalam perusahaan itu tidak hanya dikelola oleh satu orang, terus tidak hanya dikelola satu orang, tentu pasti ada namanya investor maupun pengurus-pengurus perusahaan tersebut. Nah, di dalam perusahaan tentu saja ada laporan keuangan. Nah, di sanalah kita bisa lihat bahwasannya laporan keuangan ini, status perusahaan ini adalah dalam kondisi laba atau rugi. Dan ada beberapa praktisi atau praktik-praktik untuk menjaga nilai perusahaan. Dan kedua, nah dari permasalahan tersebut, laba laba perusahaan ini belum tentu didapatkan dalam tiap periode. Tentu saja ada namanya kerugian perusahaan. Namun dalam sebuah perusahaan ada namanya investor yang menjadi penanaman modal, dan mereka itu memerlukan laporan keuangan untuk melakukan evaluasi maupun mengambil kebijakan lebih lanjut, apakah ingin melanjut sebagai investor atau tidak. Nah, itu dinilai dari segi laporan keuangan. Nah, di sanalah dalam manajemen perusahaan berusaha mempertahankan nilai perusahaan dan meningkatkan dan mempertahankan kepercayaan investor. Nah, di sanalah mereka melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan demi kepuasan para pemegang saham. Dan pada topik ketiga itu perusahaan yang memiliki pemilikan yang besar. Pemilikan yang besar itu di dalam arti memiliki sepertinya dalam bahasa lainnya memiliki saham di dalamnya. Nah, di sanalah mereka turut berpartisipasi, dan mereka itu berusaha mempertahankan perusahaan dengan melakukan praktik manajemen laba yang buruk. Manajemen laba itu mereka tujuannya itu untuk apa? Mempertahankan kepemilikan mereka gitu. Jadi itu salah satu manajemen laba yang buruk untuk mempertahankan kepentingan pribadi, bukan kepentingan perusahaan. Nah, di sana di poin keempat ini sudah saya jelaskan bahwasannya manajemen laba yang buruk akan menghasilkan laporan keuangan yang menyimpang. Dan di sana mereka melakukan praktisi-praktisi di mana menyimpang aturan laporan keuangan maupun menyimpan dari PSAK. Nah, di sanalah saya melatar belakangi bahwasannya saya ingin mengambil topik mengenai manajemen laba, nilai perusahaan, dan resikonya bagaimana. Nah, mengenai urgensi ini sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi mereka itu menggunakan konsep corporate governance. Di sana diartikan itu mereka melakukan praktik sebuah praktik untuk menghindari perkara keuangan gitu. Dan manajemen laba juga memberi sebab akibat baik atau buruk. Jika dilakukan buruk, maka tidak sesuai dengan akuntansi, sesuai dengan PSAK, maka hal tersebut bisa mengurangi kualitas laporan keuangan dan reliabilitas laporan keuangan. Reliabilitas dalam keuangan itu keaslian dalam melakukan laporan keuangan. Nah, di sanalah saya ingin memaparkan beberapa pertanyaan penelitian. Pertama, apa dampak yang didapatkan bagi perusahaan yang menerapkan konsep good governance, dan bagaimana meningkatkan nilai perusahaan melalui analisis
dan reliabilitas laporan keuangan yang disajikan. Dan apa hubungannya dengan resiko dalam kebijakan perusahaan dalam manajemen laba dengan status pemilikan perusahaan. Di sanalah saya memaparkan sebuah tujuan, yaitu satu, ingin mengetahui risiko apa saja yang diterima oleh perusahaan tersebut yang bagi yang melakukan manipulatif laba. Jadi kedua, mengetahui bahwa nilai perusahaan itu eh, mengetahui pengukuran nilai perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang disajikan, dan ingin mengetahui dampak positif dan negatif bagi perusahaan yang menerapkan manajemen laba yang baik. Dengan manfaat penelitian ini, saya harapkan dengan manfaat penelitian yang saya buat ini secara teoritis ini menjadi sebuah referensi dalam bidang akuntansi keuangan. Dan penelitian ini bisa jadi referensi jadi jurnal pendukung atau sebagai pendukung eh, dalam mengenai manajemen laba. Kalau secara praktisi bagi penulisan ini diharapkan bisa menjadi salah satu sumber untuk diaplikasikan ke dalam dunia kerja. Jadi kita setelah mengetahui bahayanya sisi baik dan sisi buruknya manajemen laba, kita bisa mempraktisikan dalam dunia kerja. Dan kedua itu manfaat bagi pelaku usaha itu udah harusnya mengetahui eh, informasi lebih lanjut mengenai resiko kebijakan dalam manajemen laba. Jadi kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pelaku usaha, jadi itulah ingin mengetahui resiko dasarnya bagaimana. Nah, landasan teori ini saya mengambil landasan teori keagenan, eh, teori stakeholder, front value, dan manajemen laba. Teori stakeholder ini pendapat bahwasannya itu bukan entitas yang beroperasi sendiri, tapi harus memberi manfaat bagi stakeholder lainnya. Stakeholder lainnya itu seperti stakeholdernya eksternal berarti shareholder. Shareholder itu seperti investor luar, kreditur, masyarakat. Jadi keberadaan suatu perubahan itu sangat dipengaruhi dengan dukungannya stakeholder yang diterima dari perusahaan. Nah, dari stakeholder ini ada beberapa dua jenis stakeholder, yaitu primer dan sekunder. Primer itu semua pelaku usaha di dalam perusahaan yang berhubungan langsung dengan operasional perusahaan. Dan kalau sekunder seperti publik, masyarakat, investor yang tidak berhubungan langsung dengan perusahaan tersebut. Dan kekuatan investor ini juga memiliki berupa kemampuan untuk pembatasan sumber daya dan aktivitas ekonomi yang terbatas. Nah, di sana itu kebijakan-kebijakan keputusan stakeholder ini juga mempengaruhi nilai perusahaan. Corporate governance ini corporate governance yaitu dia sebuah mekanisme tata kelola perusahaan yang menghubungkan antara dewan direksi dan lainnya untuk meminimalisir adanya konflik agenan. Jadi konflik keagenan ini dimaksudnya itu kayak konflik dewan di mana mereka mementingkan kepentingan masing-masing, sedangkan tidak mementingkan perusahaan. Jadi butuh sebuah mekanisme tata kelola di mana ingin melakukan pengendalian. Jadi penerapan ini untuk menciptakan nilai ekonomi perusahaan yang efisien dalam jangka panjang dan meyakinkan kepada penanam modal. Nah, dengan pengendalian ini juga punya tujuan, yaitu mempertahankan kepercayaan penanam modal. Jadi prinsip-prinsip corporate governance ini ada 5 jenis. Yang pertama itu mengenai fairness. Fairness itu mengenai keadilan dalam hal pengendalian perusahaan, di mana dia sebuah menuntut kesetaraan dalam sebuah pihak itu pihak eksternal maupun internal. Nah,
berdasarkan perjanjian. Nah itu dia. Akuntabilitas itu juga kayak fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban badan usaha. Badan usaha itu perusahaan dalam pengelolaan perusahaan. Dan transparansi itu jadi tidak ada transparansi itu kayak kita memberi informasi secara terbuka kepada publik bahwasannya ini perusahaan ini laporan keuangannya statusnya bagaimana, dan informasinya keterbukaan itu agar meyakinkan investor baru gitu. Terus responsibility itu kayak sebuah operasional perusahaan ini juga memiliki tanggung jawab masing-masing berdasarkan UU yang berlaku. Nah, manajemen laba ini dia kayak suatu kondisi di mana manajemen ini eh, melakukan intervensi proses penyusunan laporan keuangan. Seperti manajemen laba ini memperbesar atau memperkecil laba dengan memperbesar biaya atau memperkecil laba tergantung situasi periode tertentu. Jadi kan manajemen laba ini sebagai cara penyajian laba di mana dalam perusahaan ini untuk meningkatkan nilai pasar. Jadi mereka itu mempertahankan nilai pasar dalam sebuah perusahaan seperti saham. Lanjut ke firm value. Firm value ini kayak sebuah nilai perusahaan. Nah, di sanalah sebuah investor ini menilai sebuah perusahaan ini gitu loh. Jadi tiap perusahaan itu memiliki nilai masing-masing. Jadi sebuah pandangan atau persepsi investor di mana dia mengukur kemakmuran perusahaan dengan harga saham yang dimaparkan. Jadi nilai perusahaan ini bisa diartikan kayak gambaran hasil kinerja perusahaan berupa keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan fair value. Nah, di sanalah ada beberapa mode penelitian di mana mendukung topik penelitian saya. Yang pertama itu mengenai pertumbuhan manajemen laba dalam sebuah perusahaan, di mana di sini kita bisa lihat bahwasannya itu mereka menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan arus kas bebas itu kan mengenai manajemen laba, dan ROA, return of asset gitu. Jadi dia mempengaruhi pengaruh yang signifikan di mana terhadap manajemen laba. Sedangkan seperti kualitas audit maupun kualitas audit dewan direksi itu dia tidak mempengaruhi secara langsung terhadap manajemen laba. Jadi yang mempengaruhi manajemen laba itu cuma hanya dalam ROA atau return of asset maupun aspek keuangan lainnya. Selanjutnya di sana mereka melakukan penelitian mengenai nilai perusahaan, di mana mereka itu tidak memiliki perubahan apapun, di mana di sana itu mereka meneliti kepemilikan manajerial perusahaan. Jadi manajemen perusahaan ini yang rendah tidak akan mengurangi konflik keagenan. Jadi pengaruh kepemilikan institusial terhadap nilai perusahaan memang besar, karena dia ada hubungannya dengan besarnya kepemilikan perusahaan terhadap dewan direksi ini. Nah, hubungan variabel. Nah, sebelum saya menjelaskan model penelitian saya, jadi saya akan menjelaskan hubungan antar variabel saya dulu. Jadi variabel saya ini ada beberapa macam, yaitu kayak from value dan governance terhadap corporate governance. Jadi kayak corporate governance itu kan merupakan sebuah mekanisme tata kelola perusahaan. Nah, dalam sebuah kebijakan corporate governance ini juga mempengaruhi nilai perusahaan. Jadi nilai perusahaan ini kan from value. Jadi ada pengaruhnya, yaitu seperti pengendalian perusahaan, kebijakan corporate governance ini juga mementingkan nilai perusahaan tersebut. Jadi kalau misalkan corporate governance juga mempengaruhi nilai perusahaan ini menjadi menurun, dan resikonya ini juga berbagai macam, bisa menjadi
Resiko perusahaan ini juga dihadapkan dengan menyesuaikan dengan karakteristik tata kelola perusahaan dilakukan. Jadi risiko ini berdasarkan dengan penanaman modal yang ada. Jadi keputusan itu di dalam penanaman modal. Lanjut ke hubungan firm value dalam firm-based terhadap kualitas audit. Jadi profitabilitas sangat penting bagi investor. Tapi dengan adanya kualitas audit, dia memberi ke investor ini lebih meningkatkan kepercayaan investor terhadap laporan keuangan yang dilakukan. Jadi respon investor terhadap informasi pendapatan perusahaan akan lebih tanaman dukungannya itu lebih lama karena kan udah diaudit. Jadi udah ditingkatkan kualitas laporan keuangannya. Lanjut ke hubungan firm value dan firm risk dengan struktur pemilikan. Jadi kan nilai perusahaan ini sama risiko perusahaan ini juga mempengaruhi struktur pemilikan perusahaan, di mana direksi ini sangat penting dari perusahaan. Jadi segala tindakan itu udah di bawah pengawasan direksi. Jadi ukuran dewan ini juga melindungi kepentingan bisnis dan konsumen. Nah, di sanalah ukuran dewan ini sebenarnya mempengaruhi perusahaan. Karena apa? Karena berdasarkan ukuran dewan, kalau semakin besar ukuran dewannya, maka keputusan dan pengambilan keputusan itu relatif singkat dan lebih kompleks lagi gitu dibandingkan dengan ukuran dewan yang kecil. Nah, disinilah saya mau melakukan sebuah model penelitian di mana firm value dan firm risk ini sebagai posisinya independen, dan dependen saya itu lanjut ke corporate governance. Jadi firm value dan firm risk ini juga mempengaruhi atribut-atribut corporate governance dan dimoderasi oleh adanya manajemen laba. Jadi bagaimana sih posisi manajemen laba ini? Sebenarnya posisi manajemen laba ini juga sebagai salah satu alat ukur, jadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan kebijakan perusahaan. Dan dalam kebijakan perusahaan ini juga mempengaruhi dengan adanya nilai perusahaan dan risiko perusahaan yang didapatkan. Dan berdasarkan model penelitian terdahulu, hipotesis pertama saya itu pengaruh firm value terhadap pemilikan itu signifikannya itu negatif gitu loh, tidak ada hasilnya. Sedangkan hipotesis kedua itu pengaruh manajemen terhadap corporate governance ini menghasilkan pengaruh yang positif. Jadi dia kayak mempengaruhi itu memang skala besarnya itu ada gitu. Dan hipotesis ketiga itu pengaruh dewan direksi dan corporate governance menghasilkan pengaruh positif juga dalam hal pengambilan kebijakan. Demikian presentasi saya, terima kasih.